Nah, kalau adik-adik semuanya tadinya di gerak lurus kita sudah belajar mengenai jarak dan perpindahan. Sekarang ada 2 poin tersisa yang masih kita kutu pelajari. Yang pertama ini adalah mengenai kecepatan, yang kedua percepatan. Atau nanti ada yang namanya kelajuan, atau yang namanya ini adalah perlajuan. Nah, kan gitu itu loh. Inilah yang masih harus kita pelajari. Oke, ini dihapus saja. Nah, dihapus saja. Ayo. Nah, sekarang gini nih. Mas, gimana kita membedakan kecepatan, percepatan, kelajuan, perlajuan, kan gitu. Nah, ini caranya gini. Kita bedakan aja dalam sebuah tabel. Misalkan kita punya suatu besaran namanya adalah besaran skalar. Nah, kalau yang kedua, kita punya besaran namanya besaran vektor. Nah, kita bagi di sini. Cerut, 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 cerut. Nah, ini tuh. Cerut, 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 cerut. Nah, gitu. Ya, inilah besaran skalar, inilah besaran vektor. Nah, kan ya. Nah, kalau misalkan kita belajar, maka kalau di dalam besaran skalar, kita itu mengenal yang dinamakan dengan kelajuan. Kan gitu. Atau lambangnya V. Mas, kelajuan itu apa? Kelajuan, nah kan itu adalah jarak. Kan sama-sama skalar. Dibagi dengan selang waktu. Nah, kan itu. Jadi yang namanya kelajuan, jarak dibagi dengan selang waktu. Atau kalau kita tuliskan yang namanya V itu sama dengan S dibagi dengan T. Nah, itulah yang namanya kelajuan. Beda kalau besaran vektor itu namanya adalah kecepatan. Nah, kalau kecepatan ya berarti nanti V itu adalah perpindahan. Oh, berarti pindahnya dia dibagi dengan selang waktu. Atau kalau kita tuliskan yang namanya kecepatan, nah ini ada tanda gini panah, nah kan vektor. Oh, ini adalah perpindahannya. Nah, perpindahannya dibagi dengan selang waktunya, maka hasilnya kan juga vektor. Nah, kan gitu. Nah, Mas, kalau kita misalkan ketemu yang namanya kelajuan rata-rata, nah ini tinggal ditambah aja delta S per delta T. Nah, gimana kalau kita ketemu kecepatan tapi rata-rata? Nah, ini rata-rata nih. Oh, tinggal ditambah aja. Nah, berarti delta S, kan itu, tapi vektor per delta T. Nah, kan gitu, itulah yang namanya kelajuan dengan kecepatan. Berarti kalau kelajuan itu adalah besaran skalar, kecepatan besaran vektor. Nah, kalau untuk yang selanjutnya, misal, nanti kita ketemu yang namanya perlajuan. Nah, kalau perlajuan ya A. No, kan itu. Ya berarti nanti A itu gimana? Ya kelajuan. Nah, kelajuan dibagi dengan selang waktu. Nah, atau kalau kita tuliskan ya berarti V dibagi dengan T. Nah, kan gitu. Loh Mas, berarti kalau saya nanti ketemu vektornya, ya namanya bukan perlajuan, tapi percepatan. Nanti V itu nanti adalah A itu. Ini mohon maaf salah tulis. Nah, nanti yang namanya A itu sama dengan adalah kecepatan. Nah, kecepatan dibagi dengan selang waktunya. Atau nek kita tulis, nah ini ada vektornya. V ada vektornya. Nah, dibagi dengan delta T. Nah, Mas, berarti kalau nanti ada percepatan rata-rata. Oh ya, berarti nanti ya gampang delta V per delta T. Nah, perlajuan rata-rata kan ya. Kalau percepatan rata-rata, ya berarti nanti delta V. Nah, tapi V-nya rata-rata. Kan gitu. Itulah bedanya. Nanti dari dua hal ini kita belajar ada yang namanya kinematika. Intinya yang pertama adalah kita belajar dulu nih yang namanya besaran skalar dan besaran
vektor. Nah kan gitu. Kalau tadi kita sudah belajar jarak dan perpindahan, sekarang belajar kelajuan dan kecepatan, ini perlajuan dan percepatan. Nah, intinya adalah kita bisa membedakan dulu yang namanya besaran skalar dan besaran vektor. Oke, semoga bermanfaat buat kamu semuanya. Biasanya nih materinya adalah materi di kelas 1 atau kelas 2 yang IPA.